Menikahi Hot Om. Bab 280. Rumah sakit. Laivia sudah ditangani dengan baik. Kini ia dirawat di ruang rawat paling mahal di sana. Jelas semua Aksa yang mengurusnya. Untunglah, perempuan cantik itu bisa melewati masa kritisnya. Aksa tidak pernah pergi dari sisi Laivia. Lelaki itu terus duduk di sana, menemaninya dan berharap gadis itu cepat sadar. Bahkan tangannya sedari tadi masih menggenggam tangan Laivia yang sudah menghangat. "Mas." Pundak Aksa terasa disentuh. Ia menoleh sekilas dan mendapati Intan berada di belakang punggungnya. "Diam." Aksa tidak menjawab. "Mas, Aksa perlu istirahat. Biar Intan yang gantian jaga Mbak Laivia, Mas." "Nggak perlu. Romi akan antar kamu pulang, Intan, kamu juga perlu istirahat." Mata Intan berkaca-kaca. Intan harus jawab apa kalau pulang sama laki-laki lain. "Nggak, Mas. Intan akan pulang kalau suami Intan ikut pulang. Intan akan tetap di sini nemenin dia." Pada akhirnya, Intan di sana, menemani suaminya. Melihat situasi itu, Romi yang paham pun menghampiri Aksa dan mengajaknya untuk bicara. Aksa merespon, lalu mereka keluar dari ruang rawat Laivia dan berbicara di depan kursi tunggu. Lelaki itu duduk, sedangkan Romi masih berdiri. Om Anton sama Tante Anggi masih terjebak di lamas. Sempat marah karena kita baru ngasih tahu. Ya, mereka juga sudah telepon saya. Romi menghela napas panjang. Ia melirik ke dalam ruang Laivia melalui pintu yang memiliki akses kaca. Terlihat Intan yang kini duduk di tempat Aksa duduk tadi, di samping Laivia. Kakak tingkat Laivia itu langsung beralih duduk di samping Aksa. Langsung saja pada intinya, Romi. Aksa tidak bisa lagi berbasa-basi. Ia tahu pria itu punya maksud. "Apa nggak sebaiknya Mas antar istri Mas pulang dulu, Mas?" Mbak Intan kelihatannya juga capek. Aksa diam, lalu menyandarkan punggungnya ke sandaran kursi. Helaan napas panjang pun ia hembuskan perlahan. Nanti kalau ada perkembangan atau kalau Laivia sadar, Romi akan langsung kasih tahu Mas Aksa. Diam lagi. Suami Intan itu tidak berbicara sama sekali. Romi jelas serba salah, tapi ia berusaha untuk menempatkan posisi. Sebagai seseorang yang sudah lama kenal Aksa, ia pun memberikan masukan yang menurutnya benar. "Orang tua istri Mas pasti nanti akan bertanya-tanya, Mas. Apalagi keluarga besarnya bahkan sampai sekarang pasti masih sibuk beres-beres bekas-bekas pesta." Romi tahu sebab semalam jelas ia mengobrol dengan Intan. Sedikit banyaknya ia tahu situasi. Otak Aksa sedari kemarin sudah dipenuhi oleh Laivia. Bukan sedari kemarin, sepanjang hidupnya sejak mengenal perempuan itu. Kejadian ini membuat pikirannya semakin terpusat pada gadis itu. Romi lalu menyerahkan kunci mobil Aksa dan memberikannya pada pria itu. "Lekas, Mas. Mas juga perlu istirahat." Helaan napas itu terdengar lagi. "Pastikan kamu segera mengabari saya, Romi. Saya hanya akan mengantar istri saya pulang dan..." "Aman, Mas. Jangan buru-buru." Setelahnya Aksa pun bergegas. Ia masuk ke dalam ruang rawat Laivia dan memeriksa keadaan gadis itu sekali. Lagi, Intan berdiri. "Mas, kita pulang." Intan hampir tidak percaya mendengar suaminya mengatakan hal itu. La pun menyambut dengan senyuman. Hangat. "Mas yakin mau pulang? Saya harus antar kamu, bukan? Orang tua kamu pasti khawatir." Intan mengangguk, ia lalu merangkul lengan Aksa tanpa ragu walau sebenarnya takut ditolak. Ia hanya memberanikan diri. Aksa menatap Laivia sesaat, lalu melangkah dengan Intan yang berjalan di sisinya. "Saya titip Laivia, Romi." "Siap, Mas."
Setelahnya suami istri itu menuju parkiran tempat mobil Aksa terparkir. Sepanjang perjalanan pulang, Aksa hanya diam 1000 bahasa. Lah sama sekali tidak mengeluarkan kalimat apapun. Pikirannya melanglang buana. Bahkan hari sudah akan menjelang sore. Mereka belum menyentuh makanan sama sekali. Perut Intan sampai berbunyi. Mendengarkan itu Aksa melirik. Ia lalu membelokkan mobilnya ke salah satu rumah makan besar yang sedang ramai. "Mas, Intan gak apa-apa. Nanti bisa makan di rumah." Aksa tidak menjawab. Ia turun dari mobil dan Intan tentu saja langsung mengekorinya. "Saya lapar." Intan kembali merangkul lengan Aksa. Dan untung saja lelaki itu tidak menolak. Sejujurnya saja Aksa bahkan tidak bisa merasakan perutnya kelaparan. Ia hanya berpikir Intan menyusahkan dirinya sendiri sampai terlantar seperti itu. Ia masih punya hati sebagai laki-laki. Menuju ruangan khusus bebas asap rokok, Aksa duduk di sana dengan Intan yang duduk tepat di depannya. Tidak lama setelahnya seorang pelayan datang dengan membawa daftar menu. Intan dan Aksa memilih, setelahnya tidak lama kemudian makanan datang. Aksa memakan makanannya tanpa berbicara. Sedangkan Intan masih memperhatikan bagaimana suaminya itu membuatnya terpana. Lelaki itu benar-benar tampan jika dilihat dari berbagai sisi. Keterdiamannya yang seperti itu membuatnya semakin penasaran. Ia masih berpikir bagaimana cara melulukannya. Hatinya seolah tidak tersentuh. Sangat dingin seperti bongkahan es di tengah lautan kutub. "Jangan buang waktu hanya untuk menatap saya, Intan. Perut kamu tidak akan tertolong hanya dengan melakukan itu." Intan langsung tersentak ketika Aksa berkata demikian. Lelaki itu bahkan tidak melihatnya sama sekali saat berbicara, namun tahu apa yang dia lakukan. "Iya, Mas." Intan langsung berdoa dan menyantap makanannya. Ketika ia sedang mulai makan, Aksa sudah selesai. Lalu sibuk dengan gawainya. Ia memeriksa beberapa laporan yang dikirimkan oleh anak buahnya ke emailnya. Ia juga harus segera kembali ke Jakarta setelah ini. Ada pekerjaan yang harus ia selesaikan, dan juga, ia harus mengurus bisnisnya yang ada di luar negeri. Tidak butuh waktu lama, Intan pun selesai. "Intan udah selesai, Mas." 4. Aksa berdiri, lelaki itu lalu melangkah ke kasir dan membayar semua tagihan. Lalu menuju mobilnya. Intan, wanita itu sudah seperti bayangan Aksa. Kemanapun suaminya pergi, maka dengan cepat ia akan berada di sisinya. Tidak butuh waktu lama, mereka pun sampai di rumah Intan. Di sana masih ada beberapa orang yang terlihat sedang membereskan sisa-sisa pesta kemarin. Tidak banyak, hanya beberapa orang pemilik tenda dan peralatan nikah. Sebagian besar saudara dan kerabat Intan sudah pulang. "Assalamualaikum," ucap Intan memberikan salam. Dan salam itu langsung disambut oleh Bu Ira yang sedang melayani Pak Dharma yang sedang makan. "Waalaikumsalam. Oh walah, akhirnya pulang juga. Sudah selesai urusannya, Nak Aksa." Aksa tentu pandai menjaga sikap. "Sudah, Bu. Maaf saya buru-buru pergi kemarin." Bu Ira pun tersipu. Dalam pikirannya, Aksa malah mengajak putrinya ke hotel sebab tidak ingin terganggu malam pertamanya. Ya, itu pikiran polosnya saja. "Alah, ndak apa-apa, Nak Aksa. Namanya juga pengantin baru. Sekarang Nak Aksa dan Intan sudah halal, kan? Terserah mau bawa Intan kemana saja, yang penting setelah ini bapak dan ibu diberi cucu." Pak Dharma yang mendengarnya ikut menimpali. "Nah, betul kata ibumu, Nak Aksa. Biar tambah rame cucu bapak." Pak Dharma menepuk kursi di sebelahnya. "Sini, ayo duduk. Temani bapak makan." Intan sudah akan bereaksi. "Pak, tapi Mas Aksa harus istirahat.
Baik, Pak. Tapi Aksa lebih dulu mengiyakan. Aksa duduk di samping Pak Dharma. Ia lihat lelaki itu semakin sehat dari yang sebelumnya. Obatnya sudah diminum, Pak. Ah, sudah. Baru saja Bapak minum pas kalian masuk. Pak Dharma menepuk-nepuk pundak Aksa. Beruntung punya mantu perhatian kayak kamu. Suaminya Mbaknya Intan bahkan gak pernah nanya kabar bapak sama ibu. Terlalu sibuk. Kedua alis Aksa berkerut. Ia masih memikirkan apa yang ada dalam otaknya sekarang. Mungkinkah ini adalah waktunya? Mungkin tidak. Ia tidak ingin merusak suasana. Mungkin besok pagi ia akan berbicara pada kedua orang tua Intan itu. Kamar Intan malam hari. Mas, Laivia sudah sadar. Romi. 5. Aksa tampak lelap dalam tidurnya. Ia benar-benar kelelahan setelah berjam-jam mencari Laivia yang hilang, lalu berlanjut menungguinya di sana untuk beberapa waktu. Intan sedari tadi yang berbaring di sebelahnya memandangi wajah lelah lelaki itu. Hanya memandanginya saja dengan penuh kekaguman. Dari awal sikap dingin kamu udah bikin aku penasaran, Mas. Kamu sangat menyayangi Mbak Widya, kamu begitu melindunginya, kamu pasti juga akan bersikap seperti itu pada pasangan kamu, kan? Ya. Dari awal Aksa datang padanya dan mengajaknya bekerja sama sudah membuatnya merasa berbeda. Cara lelaki itu bicara dan bersikap membuatnya terkesan. Terlebih saat dia mengenal sang ayah dan sang ibu. Dia sangat santun terhadap orang tua. Saat itu Aksa meminta izin untuk melakukan pengintaian pada sang adik dan suaminya. Ia mengawasi semua gerak-gerik mereka dari salah satu sudut perumahan yang ia sewa. Dibantu Intan dan juga kedua orang tuanya, maka semuanya lebih mudah. Ya, ia menawarkan uang saat itu, namun keluarga Intan menolaknya. Mereka malah berniat membantu dengan sukarela. Aku akan jadi istri yang baik untuk kamu. Aku janji. Aku juga akan sabar menanti kamu luluh. Napas Aksa tampak tenang dan teratur. Intan yang gemas pun mengulurkan tangannya untuk menyentuh wajah sang suami. Tapi ia ragu. Pada akhirnya tangan putih itu menggantung di udara. Ia menariknya kembali dan hanya berani memandanginya lagi. Ia takut sentuhannya malah akan mengganggu tidur lelaki tersebut. Memikirkan semua hal yang terjadi antara dirinya dan Aksa, Intan bahkan sama sekali tidak bisa memejamkan matanya. Semalaman ia tidak tidur, tapi tetap hal itu tidak bisa membuatnya lelap. Terlebih jika memikirkan bagaimana Aksa begitu peduli dengan Laivia. Wanita mana yang tidak sedih, ia juga merasakannya. Tapi ia tidak bisa protes, suaminya tidak akan suka. Ia hanya harus bersabar dan bicara di waktu yang tepat. Tapi ia akan berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan hati lelaki ini. Karena baginya, menikah hanya sekali seumur hidup. Ia juga tidak ingin mengecewakan kedua orang tuanya. Dan lagi, hatinya juga sudah terpaut pada suaminya ini. Sibuk dengan pikirannya, perhatian wanita itu teralihkan kala mendengar notifikasi di ponsel Aksa. Bahkan ponsel itu berdering beberapa kali. Aksa benar-benar lelap sampai tidak mendengar panggilan itu. Intan yang khawatir istirahat sang suami terganggu segera turun dari tempat tidur dan meraih benda pipih yang tergeletak di atas nakas sisi lelaki tersebut. Romi. Panggilan itu berhenti saat Intan memegang ponsel Aksa. Tidak beberapa lama kemudian notifikasi pesan terbaca di bagian banner layar yang terkunci. Ia tidak perlu membuka pesan-pesan tersebut tapi bisa membacanya dengan jelas. Romi. Mas, Laivia sudah sadar. 6. Intan meremas ponsel itu pelan. Entah bagaimana hatinya berdenyut. Perempuan itu letakkan kembali benda pipi itu ke tempat semula dan bergegas berganti pakaian. Ia yang akan segera menjenguk Laivia dan memastikan keadaannya.
Ia tidak bisa membangunkan suaminya sebab tidak tega. Usai itu, segera ia memesan taksi online. Semua orang sudah tertidur, ia melenggang bebas keluar dari rumah. Sebuah mobil sudah menunggu tidak lama kemudian di depan. Di perjalanan, ia meminta sang supir berhenti saat melihat rumah makan langganannya yang masih buka. Di sana menyediakan sup segar yang mungkin nanti bisa ia berikan pada Laivia. Ia tahu makanan rumah sakit biasa tidak cukup menarik selera. "Sendirian aja, Mbak?" tanya supir itu pada Intan ketika kembali dari membeli sup. "Iya, Pak. Saudara saya baru saja siuman di rumah sakit. Alhamdulillah. Makanya saya buru-buru mau lihat kondisinya." "Siap, Mbak. Tapi saran saya hati-hati bepergian malam hari sendirian, ya, Mbak." "Rawan." "Iya, Pak. Makasih." Hanya butuh beberapa menit lagi untuk sampai ke rumah sakit. Dan ketika sesampainya di sana, Intan langsung menuju ruang rawat Laivia yang semula sudah ia ketahui. Ada beberapa teman Laivia di sana. Satu perempuan dan satu laki-laki. "Assalamualaikum." 3 orang yang ada di dalam ruangan itu kompak menjawab. "Waalaikumsalam." Intan langsung masuk ketika dipersilahkan. 2 teman Laivia yang tidak lain adalah Romi dan Arum langsung bergeser. "Duduk, Mbak," tawar Romi. Arum langsung mengambil jarak. Entah kenapa ia tidak suka dengan kehadiran Intan. Ya, ia tahu wanita itu adalah istri Aksa. Dan ia juga kecewa pada lelaki itu. Laivia yang sebenarnya tidak nyaman mencoba menahan diri. Tetap memberikan senyuman pada Intan. "Kapan datang, Mbak Intan?" "Baru aja, Mbak Laivia. Baru saja sampai. Dan saya langsung ke sini." Intan menebarkan senyuman, sikapnya sangat ramah. Dan hal itu membuat Laivia merasa bersalah sebab sudah mencuri ciuman dari calon suami orang saat itu. Semoga saja, hal itu tidak mengubah Aksa terhadap wanita yang saat ini sudah menjadi istrinya. Demi apapun ia menyesalinya. Jika waktu bisa diputar, maka mungkin lebih baik ia menyimpan kembali perasaan itu sendiri dan tidak menunjukkannya. Terlalu takut kehilangan saat itu. Tanpa sadar ia tidak pernah benar-benar memiliki lelaki itu. Semua tindakan Aksa hanyalah bentuk rasa balas budi pada keluarganya terutama ayah dan ibunya karena sudah merawat dan membesarkannya. Menjadikannya seseorang yang lebih baik dengan masa depan yang jauh lebih mapan. Remaja jalanan yang sehari-harinya menjajakan koran dan makanan ringan keliling itu, kini sudah menjadi lelaki matang yang diincar banyak perempuan. 7. Laivia ingat betul bagaimana Aksa yang dulu jauh dari kata percaya diri. Tapi ia tahu lelaki itu adalah pria yang gigih. Untuk pria serupawan dirinya, tidak malu untuk bekerja apa saja. Kerap kali sebelum dikirim ke luar negeri, Aksa mencuci semua mobil yang ada di rumahnya setelah diberi izin. Membersihkan pekarangan rumah dan membantu apapun yang bisa dibantu. Tidak pernah berdiam diri. Tahu apa itu balas budi. "Mas Aksa, Laivia bantuin ya." Sepulang sekolah saat itu, Laivia langsung bergabung membantu Aksa mencuci mobil. Bahkan ia belum mengganti seragam sekolahnya. "Non, jangan. Seragamnya kotor." "Ih, seragam Laivia banyak kok. Tenang aja. Tapi, Non, Mas Aksa bisa nggak usah panggil Laivia non, begitu." Laivia nggak suka dengernya. "Panggil Laivia aja." "Maaf, tapi saya nggak bisa, Non. Kalau nggak mau Laivia siram ya." Laivia saat itu menyemburkan air dengan selang ke arah Aksa. Aksa berusaha menghindar, tapi gadis itu terus mengejarnya. Dan saat itulah pertama kali Aksa tertawa setelah sekian lama tidak melakukannya. "Oke, Non.
Laivia, Mas. Oke, Laivia. Yai. Laivia langsung menggantung ke tubuh Aksa dan merangkul leher lelaki itu, tersenyum dan berkata, itu baru kakaknya Laivia. Dan Laivia, dialah yang membantu seorang Aksa tumbuh menjadi seorang pria yang lebih percaya diri. Ia berusaha membuat lelaki itu nyaman dengan kehidupan barunya. Menganggapnya seorang kakak dan saudaranya sendiri. Semuanya terjadi begitu saja, hingga hubungan itu terjalin erat. Laivia tahu apapun tentang Aksa. Makanan kesukaannya, warna favoritnya, film yang sering ia tonton berulang kali. Semuanya. Begitupun juga Aksa yang sudah seperti kamus yang berisi Laivia. Ia juga tahu detail tentang wanita itu. Tapi nyatanya, semua itu tidak membuat mereka bersatu. Cinta dalam diam adalah penyebabnya. Laivia yang berjanji pada ayahnya akan fokus pada pendidikannya, dan Aksa yang merasa bagai pungguk merindukan bulan terhadap Laivia. Terlebih Anton selalu membicarakan jodoh yang tepat untuk Laivia kelak. Yang sepadang dengan cara berpikir dan tentunya juga secara finansial. Aksa, ia cukup tahu diri. 8. Gimana keadaan Mbak Laivia sekarang? Udah lebih baik. Alhamdulillah. Saya merasa lebih baik, Mbak Intan. Alhamdulillah. Mbak Laivia udah makan. Saya bawain sup daging langganan saya. Enak banget, Mbak. Saya bantu suapin. Laivia melihat ke arah kantung plastik yang dibawa Intan. Wah, boleh. Kebetulan saya lapar banget, Mbak. Arum dan Romi secara otomatis bergeser keluar melihat interaksi itu. Tapi tetap saja Arum diam-diam mengawasi. Entah kenapa hatinya merasa tidak nyaman dan tidak rela. Kehadiran Intan entah bagaimana membuatnya jengah. Dan sikap Laivia tidak berubah. Ia selalu berusaha menerima kebaikan seseorang walau jelas dengan sadar orang di depan matanya itu adalah pesakitannya. Intan segera membuka mangkuk sup itu, menyuapi Laivia dengan hati-hati. Enak nggak Mbak? Banget. Kapan-kapan jadi pengen beli lagi ini. Interaksi itu terjadi beberapa saat. Sebelum Intan mencetuskan kalimat yang membuat Laivia seketika terdiam. Mas Aksa tidurnya tadi pules banget Mbak. Dia benar-benar kecapean tadi. Begitu saya lihat ada SMS masuk dari Mas Romi kalau Mbak sudah siuman, saya langsung ke sini. Saya nggak tega bangunin Mas. Maaf ya, Mbak. Seketika itu, Laivia langsung menelan makanan dalam mulutnya sangat lambat. Ia seolah menelan batu. Hatinya pun berdenyut. Intan seolah menegaskan bahwa Aksa sudah sepenuhnya miliknya.